Saya izin buat share screen. Gua ngecek suara. BTW, suara saya udah masuk belum ya? Udah Mas, Sudah Mas. Tes, tes, tes. Masuk? masuk Mas Wildan. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu, kita mulai dulu review materi yang kemarin. Soalnya materi kemarin kan berarti pertemuan kedua ya. Itu tentang apa ya? Coba kita lihat. Pertemuan dua ini tentang logical statement. Jadi ada operasi perbandingan, terus ada juga yang ini apa yang namanya in, terus habis itu maksudnya and sama or juga, sama dev kalau nggak salah. Oh iya benar, sama dev. Oke, kalau gitu kita coba review dulu sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Ini soalnya masih 9. Barangkali teman-temannya kalau ada yang tak kenal bisa ini diingetin kalau di hari ini udah mulai kursusnya yang pertemuan ketiga. Oke, ini pertama tentang review materi. Misalkan nih kita ada nilai UTS dari 0 sampai 100 dan nilai UASnya ini 0 sampai 100. Nilai praktikum juga 0 sampai 100. Di sini misalkan kita coba hitung kalau misalkan UTS, UAS sama praktikum kalau di bawah dari 65, dia bakalan mengulang. Tetapi kalau misalkan dia itu UTS, UAS, praktikumnya itu di antara 65 sampai 70, dia itu akan ada tugas tambahan. Dan terakhir kalau misalkan di atas 70, dia lulus KKM. Nah, gitu. Misalkan kalau misalkan dari sini nih, kalau kita mengingat kembali materi yang kemarin ya. Misalkan ini kita mulai dari materi yang paling awal banget nih terkait cara input. Kan di mana-mana kalau misalnya ini kan kita input ya. Oke. UTS, UAS, praktikum, oke, float udah, input. Oh ya. BTW kalau misalkan eh, input, kalau misalkan kepengen kita lakukan perkalian atau pertambahan, jangan lupa depannya dikasih float atau integer gitu, int gitu. Kalau misal saya sih mendingan float aja. Jadi kalau nilainya dia itu desimal, dia bisa ngitung gitu. Jadi kalau saya biasain float sih. Misalkan ini udah ada inputan, masukkan nilai UTS, UAS, sama nilai praktikum. Nah, lalu ini kan kita butuh nilai rata ini. Berarti kita coba jadiin satu tuh nilai ratanya. Nilai rata. Berarti nilai UTS ditambah nilai UAS. Oh iya, dalam kurung ya, karena dia UAS. Oke, oke. Nilai UTS, nilai UAS, nilai praktikum dibagi 3 karena nilai rata. Lalu kalau misalkan ada kriteria gini, enaknya itu berarti kita pakai logical statement yang apa namanya kemarin itu. BTW ini kan kurang, terus ini ada yang di antara, ini ada yang lebih ya. Berarti kita butuh yang kurang gimana, terus yang di antara, berarti kita pakai N, terus yang lebih kayak gimana. Coba kita lihat materi yang kemarin. Contohnya ini, saya akan kiriin aja ya, biar lebih enak lihatnya. Oke, pertama nih tentang logical statement yang kiri kanan. Kalau yang pertama nih, kita cari yang kurang. Kalau kurang berarti kita perlu yang ini. Kalau lebih ini sama dengan ini, karena ini nggak ada ini, palingan sama dengan nggak ada sih. Kalau tidak sama dengan ini, ini nanti bakalan kita perluin sih. Kurang lebih sama dengan, lebih sama dengan berapa. Dan kalau misalkan kayak gini, operasi perbandingan, ini berarti kita pakai yang namanya boolean. Jadi kalau boolean itu, kelas boolean itu true atau false gitu. Karena pertidaksamaan sebenarnya. Lalu kalau ini kita nggak perlu nested logical yang if banyak. Jadi paling kan nanti buat pengingat ya. Jadi kalau misalkan kita nanti bakalan pakai if
elif sama else. Atau if, elif, elif. Kalau diingat lagi ya, kalau misalnya if, jadi pertama kali itu kita bakal pakai if, lanjutnya pakai elif, terakhir pakai else atau pakai elif lagi. Nah, itu nanti kita pakai ini. Kita coba yang pertama if. Kalau misalkan nilainya kurang dari 65. Oke, kurang dari 65 harus mengulang. Oke. Jadi kalau misalkan kurang seperti ini. Dan nanti dia bakalan ngeprint dan dia akan membilang Anda harus mengulang. Kalau misalnya elif yang ini. Dan yang terakhir, ini teman-teman bisa milih sih, bisa pakai if, bisa elif atau bisa pakai else. Bedanya apa? Kalau misal ya cuma ini aja, penulisannya aja, tapi kalau misalnya hasilnya tetap sama. Coba kita lihat ya. Kalau misalnya elif, berarti kita harus nulis tuh, harus benar-benar kita tulis kayak gini. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita kepengen pakai as, jadi di bawahnya bakalan bedanya ini aja. Kalau pakai else ini. Jadi lanjutannya nggak perlu. Jadi kalau misalnya elif, dia itu harus ngitet persyaratannya apa sih kriterianya. Tapi kalau else, ya udah. Jadi selain dari nilai ini dan ini, dia pasti masuk yang kategori else itu. Jadi bedanya itu aja. Coba kalau misalnya kita ini ya, kita running. Oh ya, untuk running di sini, ini shortcutnya CTRL sama Enter. Nanti pasti langsung itu eh, apa namanya running. Coba kita coba masukkan ke 90, 90, 90. Nah, ini baru tuh Anda lulus. Kalau misal di sini saya pakai 90 lagi nih. Eh, oh sorry. Tulisannya 0 kepencet. 90, 90. Ini 90. Ada apa nih? Oh, oke. Pantesan. Nilai rata. Oke. Oh, ini aja. 90, 90, 90. Ah, benar. Dan kalau misalnya teman-teman masih ingat, kemarin kan kita bahas yang terkait, ini kan kita mengingat lagi if, elif, sama else ya. Ada lagi tuh satu lagi yang namanya def. Nah, ini ada n. Oh ya nih. Untuk penggunaan n itu berarti kedua persyaratan itu harus benar. Jadi ke contoh yang ini ya, yang kita pakai tadi. Di antara 65 sampai 70. Jadi ini di atas sama dengan 65 dan di bawah kurang 70. Jadi kalau kedua-duanya ini ketikanya masuk, dia pakai N. Kalau salah satunya, dia itu pakai OR. Oke. Ini yang ini BTW kalau yang ini nggak masuk di contoh review materi, tapi kita review. Kalau misalnya ini jadi ini nih perlu kita masukkan kalau misalkan kita bisa gunain kalau misalkan ada kayak misalkan list nih. Jadi kalau misalkan dep, kalau misalnya di sini kan ada dep ya. Departemen ini, variabel departemen ini termasuk ke list FT, dia akan membahas ini. Tapi kalau misalnya tidak, dia masuk ke else. Kalau misalnya not in, berarti dia termasuk gitu. Contohnya di sini, STR, oh ya, STR berarti string nih. Prof, kalau misalkan dia bukan di Jawa, yang listnya itu Jawanya itu ini, dia nanti akan menulis ini, bukan berarti Jawa. Oh ya, BTW ini kan tulisannya Jatim ya. Tapi kalau misalnya kita tulis Jawa Timur, dia tetap bakalan tulisnya di sini karena kita kembali lagi. Ini berdasarkan list. Oke, lanjutannya kita bahas terkait dev. Ini dev ini kemarin kan sempat kita pelajari itu. Ada dev void function, print function,
sama optional argumen. Oke, kalau misalkan di sini, kalau teman-teman dia di sini, ini kelihatannya enaknya kita pakai void function. Jadi nggak ngembaliin nilai. Kalau ngembaliin nilai juga bisa sih. Bedanya cuma di return ini aja. Coba kita lihat ya, contohnya gimana. Oke, kita bikin dev, misalkan dev, terus namanya kriteria, kriteria. Oke, kriteria. Terus kita masukkan nilai UTS sebagai ini ya, kayak variabelnya lah masuk sini. Terus nilai UAS sama nilai praktikum. Terus titik dua. Nah, dari sini kita perlu nulis rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya kan ini. Jadi setiap kali kalau misalnya kita memanggil definisi atau function yang kriteria di sini, nanti dia akan memulai perhitungan yang dari sini. Lalu baru tuh kita pakai if elif yang sama ya di atas nih. Lalu kita pakai ini ya. Eh, kok ribet ya? Oke, ini printnya dimajukan, 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 ya dimajukan. Nah, kalau misalnya gini, dan misalkan kita masukkan kriteria gitu. Kriteria, ini ada dua cara sih. Misalkan kita nggak perlu pakai nilai input, tapi masuk di sini langsung itu juga bisa. Contohnya nilai 70 atau nilai UTS-nya pertama 70. Terus habis itu di sini ada tulisan juga nih, ya UAS nilai 70. Terus nilai praktikumnya dia masuk di sini 70. Cetak enter. Anda harus mengulang. Ah, tapi ini kalau misalnya ini jatuhnya void function ya, karena dia nggak ngembaliin nilainya. Kalau misalnya pengen ngembaliin nilai, ya kita tambahin aja di sini tulisannya return. Return di atas ini. Ini kan nama variabel yang nilainya kan nilai rata-rata ya. Tinggal ditulis. Nah, Anda harus mengulang dengan tugas tambahan. Terus habis itu baru tuh masuk ini. Jadi dia bakalan eh, berpikir dari atas ini terus ke sini. Gimana kalau misalkan kita pakai eh, apa sih namanya? Pakai ini juga input juga bisa. Jadi nanti bakalan kayak gini. Kita coba ini ya, izin kontrol dulu di copy paste. Lalu kita copy paste lagi di atas. LTS, UAS, praktikum. Dan terakhir kita masukin kriteria LTS ini. Oh ya, BTW, kalau teman-teman tadi notice di sini tadi kan banyak kan aneh nggak pakai ini ya, print 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 gitu. Di sini nih terutama di atas nih kan print. Biasanya kan dia seharusnya kan kalau output kan pakai print ya. Tapi kalau ini di kita taruh di akhir tuh, itu tanpa tulisan print itu dia tetap bakalan ini kok ketampil. Contohnya nih, kalau misalkan pakai print ya, tinggal ditambahin ini aja. Jadi kayak gini. Ah, bisa tulis print bisa enggak kalau di akhir ya. Tapi kalau di tengah-tengah, kalau kepengen ditampil ke output ya harus di print gitu. Oke, ini langsung kita coba masukkan kriteria. Nah, ini 65 tambah 65 tambah 65. Oke, ini Anda harus mengulang dengan tugas tambahan. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau nyoba ini ya, apa namanya? eh, kalau pakai input gitu. Oke, ini overall untuk review materi kemarin ini dari dan ini saya lihat udah cukup rame ya di grup yang udah partisipan sebenarnya udah dua-dua dan udah ada Mas Adlan. Barangkali saya kembalikan ke Mas Adlan.
Baik. Terima kasih Mas Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Izin share dulu deh. Ada. Oke. Eh, Selamat sore semua. Perkenalkan saya Adlan Muhammad Faras dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2022. Ya, hari ini akan menjadi tutor Anda di tutorial Python membahas tentang loop. Eh, ya langsung saja. Nah, jadi hari ini pembahasannya secara garis besar ada 5. Yang pertama, introduction, kemudian tipe-tipe loop, kemudian loop tipe ini ada 2, for loop dan while loop. Jadi akan dibahas lebih lanjut for loop dan while loop. Yang terakhir juga ada special case untuk while loop itu ada yang namanya control statement. Itu akan dijelaskan setelah ini. Eh, yang pertama mungkin kita jelasin dulu apa itu loop ya. Nah, loop itu atau iterasi adalah sebuah proses pengulangan pada suatu kondisi tertentu. Nah, mungkin ini agak abstrak ya. Eh, Kayak tidak bisa dipahami secara langsung gitu. Jadi saya di bawah ini saya kasih gambar, 2 gambar tepatnya, yang bisa mungkin menggambarkan definisi di atas. Jadi yang kiri itu ada ada 2 hal lah kurang lebih. List bernama-nama dengan isinya orang-orangan lah. Orang satu, orang dua, orang tiga. Nah, let's say kita pengen ngeprint isi dari list ini. Umumnya kita itu pakai function print gitu kan, yang sudah diajarkan sebelumnya. Dan kita ulang aja 5 kali dengan memanggil nama nama yang pertama atau data nama yang pertama, data nama yang kedua gitu. Hasilnya adalah dia akan ngeprint orang satu, orang dua, orang tiga seperti di bawah. Nah, eh, ini kan tuh agak panjang dan agak repetitif gitu ya. Apakah tidak ada cara yang lebih baik? Ya ada jawabannya dengan menggunakan loop yang ada di gambar di kanan gitu. Di sini kita pakai, kalau bisa ditebak, pakai yang namanya for loop gitu ya. Bisa dilihat dengan 2 quote saja dibanding 5 yang di kiri, itu dia bisa melakukan hal yang sama gitu. Bagaimana cara kerjanya, itu akan dijelaskan setelah ini. Tapi mungkin kita ke while loop dulu, karena karena begitu. Kalau di apa saya lihat di urutan notebooknya seperti itulah while dulu. Nah, jadi while loop ini dia sama lah, ngulang-ngulang code juga dengan eh, apa ya? Gini deh, cara pemakaiannya dulu kali ya. Jadi eh, pertama beri perintah while, kemudian dikasih kondisinya. Kondisi ini pasti adalah sebuah variabel boolean. Oh, atau mungkin saya jelaskan di bawah itu while itu adalah keyword untuk memulai loop. Kemudian kondisinya itu adalah sebuah ekspresi boolean seperti tadi. Kemudian di bawahnya akan ada code block. Di mana code block itu adalah code yang mau kita eksekusi gitu. Seperti tadi adalah print. Eh, Contoh paling sederhana adalah em, atau kita ulang yang tadi sedikit. Hmm. Nah, kalau di bawah ini mungkin udah gampang gitu ya. Kemarin udah diajarin Q sama dengan 0. Kalau Q lebih kecil dari 3, maka print Q. Karena Q memang lebih kecil dari 3, dia akan print 0, kemudian Q akan diubah menjadi eh, plus 1 gitu ya. Ini tentu akan mengeluarkan nilai 1. Nah, penggunaan while juga mirip-mirip dengan if, yaitu kita ingin eh, melakukan sebuah pengulangan dengan kondisi tertentu. Di sini R sama dengan 0, kalau R lebih dari 3, jadi akan terus mengulang-ulang ini gitu. Kalau kita running, nah dia akan berhenti di 2. Kenapa? Karena dia ulang terus itu kan kode di bawah. Print R sama dengan 0 tambah 1. Kemudian diulang lagi,
print R sama dengan satu, kemudian satu tambah satu jadi dua. Tapi setelah pengulangan ketiga, R ditambah lagi, itu akan jadi tiga, berarti loopnya berhenti. Karena sudah tidak memenuhi kondisi true. Ini juga ada contoh lain. Eh, sama aja. Salah, salah. Sorry. Contoh lain juga sebenarnya sama-sama aja, tapi ada penyederhanaan penulisan ekspresi yang ini. Di mana di sini R sama dengan R1 itu sebenarnya bisa dituliskan seperti ini. I plus plus sama dengan satu itu sebenarnya sama aja kayak I sama dengan I plus satu gitu. Ini sama dengan I sama dengan I plus satu. Oke, selanjutnya kita masih ngebahas loop sih. Oke, sorry, sorry. Hmm. Nah ini, jika dalam code while loop tidak ada statement false, maka loop akan terus terjadi. Ini juga yang dinamakan infinite loop gitu. Kalau saya running, coba kita sebelum running bisa tebak dulu ini hasilnya bagaimana. S sama dengan 10, while S lebih besar daripada 0. Karena S10, loop ini true dan akan mengulang terus sampai dia tidak dia tidak memenuhi syarat. Tapi masalahnya di sini tidak ada code yang akan mengubah nilai S. Karena di sini di komen, jadi ini tidak akan dieksekusi ya. Jadi S ini akan bernilai 10 terus. Maka while ini tidak akan berhenti. Kalau saya jalani, saya lihat dia tidak akan berhenti nih. Terus, 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 dia akan mengenerate nilai yang sama berulang-ulang. Jadi sebenarnya bisa bikin komputer ngehang gitu ya. Jadi karena kasihan laptop saya, kita berhentikan aja. Oke. Nah, jadi tentunya ini juga bahaya ya. Harus diingat bahwa while ini jangan sampai kondisinya tidak bisa berubah sama sekali. Oke. Eh, di sini tadi sudah dijelaskan sedikit sintaks dari while loop. Kemudian juga sudah diberikan contoh infinite loop. Dan looping with conditions juga adalah contoh yang tadi. Oke, using break and continue in while loop. Pertama mungkin kita jelaskan dulu break. Ya Allah. Nah, seperti yang tadi udah diajarkan, mungkin kita bisa coba tebak ini code-nya akan melakukan apa gitu. I sama dengan 0, while I lebih kecil dari 0, true, maka ini akan berulang, dia akan ngeprint I. Tapi jika I sama dengan 5, maka dia break. Apa artinya? Artinya loop while ini akan berhenti. Terakhir, I akan ditambah dengan satu. Kalau kita print lagi I di bawah, berapa sih nilainya? Salah. Berapa sih nilainya? Tadi saya nulis 6, dijawab karena jawabannya 6. Tapi kenapa? Karena ini, dia memenuhi kondisi ini. Kalau memenuhi kondisi ini, I sama dengan 5 ini, maka dia akan menyelesaikan loopnya. Kalau jalani, eh, salah deh, sorry. Eh, oh, tadi saya salah baca. Ternyata ini masih dalam loop. Berarti eh, I ini akan ditambah terus, dia akan ke atas, kemudian eh, di sini I sama dengan 5 break, maka ini tidak terjadi. Jadi nilai I yang terakhir adalah 5. Mohon maaf. Tapi itulah, break ini juga salah satu cara agar while loop ini bisa berhenti tanpa harus memanipulasi nilai dari kondisi kondisional dari while. Juga ada yang namanya continue. Continue ini ya secara kebalikan dari break gitu ya, di mana eh, sebuah while loop bisa dilanjutkan kalau kita kasih dia kondisi. Ya mungkin ini sebenarnya agak nggak berguna gitu kelihatannya ya. Tapi di aplikasi-aplikasi tertentu eh,
ini bisa sangat berguna. Misalnya ada beberapa kondisi yang eh, harusnya diharapkan dia berhenti, tapi kita masih mau dia untuk lanjut gitu. Jadi kita kasih aja if kondisinya terjadi, kita kasih continue. Ini sebenarnya akan jadi seperti while loop biasa. Jadi while loop ini akan berhenti bukan karena ada perintah eksplisit, tapi karena kondisinya eh, sudah sudah tidak tepat gitu. Ini akan sampai 5. Nah, ini kan dari tadi kita sudah memberikan contoh-contoh yang sangat dasar gitu ya. Ini mungkin ada contoh yang lebih lebih praktis gitu ya. Dikasih konteks ujian. Pertama ya ada inisialisasi variabel dulu, kemudian ini while ujian lebih kecil daripada jumlah ujian. Nilai ujian itu kita input sendiri seperti tadi, kemudian total nilai ujian akan nambah terus sesuai dengan nilai total ujian itu ditambah dengan nilai yang kita masukkan, kemudian ujiannya akan nambah. Yang gitu aja. Kita running aja kali ya. Berapa nilai ujian ke satu kamu? 90, 90 juga. Nah, dia akan, karena kita set ini sebagai 10, gimana? Jumlah ujian 10, dan ujian ini akan nambah terus. Nah, kita kita akan menjalankan code 3 ini sebanyak 10 kali. Mungkin kita ganti terakhir jadi 85. 85. Nah, maka nilai total nilai ini akan dioperasikan di bawah, di luar while loop ini dengan dibagi dengan jumlah ujian. Ini ya rumus rata-rata biasa, kemudian di print nilai rata-rata segini gitu ya. Oh, sebenarnya ada lagi eh, satu kondisi control statement untuk while loop, yaitu pass statement nih. Tapi sebenarnya untuk Python modern ini udah kurang dipakai karena sekarang mirip-mirip continue gitu ya. Dari bahasanya juga kita bisa tebak gitu. Pass itu artinya melanjutkan code yang jika if-nya terjadi maka dia disuruh lanjut gitu loop while-nya. Jadi kan sama aja dengan continue, jadi emang sudah nggak dipakai lagi. Oke, mungkin lanjut ke for loop gitu ya. Nah, for loop ini ya sama juga, dia loop juga gitu kan. Dia akan mengulang-ulang code yang ada di bawah, tapi bedanya dia bukan memenuhi suatu kondisi Boolean. Eh, dia akan mengulang sesuai dengan jumlah dari eh, yang kita tentukan. Yaitu di sini sintaks umumnya adalah pertama dengan perintah for, kemudian kita kasih dia variabel. Variabel ini sebenarnya namanya bisa apa saja, tapi sebagai contoh kita bilang variabel gitu ya. Dilanjutkan dengan operasi in, kemudian juga diberi variabel lain namanya iterable. Mungkin di bawah bisa dilihat gitu ya, variabel takes the value of each item iterable. Kemudian iterable ini adalah data struktur yang bisa bermacam-macam, yaitu list, bisa tuples, bisa strings, bisa dictionary, dan ada mungkin fungsi baru yang baru dikenalkan namanya range. Kemudian di bawahnya juga ada code block yang akan dieksekusi selagi loopnya masih berjalan. Nah, mungkin bisa kembali ke contoh pertama gitu ya. Awalnya kita nggak tahu kan ini kenapa bisa bekerja begitu. Tapi ini karena kita udah baca tadi, nah, kita bisa pahami kan. Jadi for i, ini adalah variabel. Kemudian in dan nama. Nama ini adalah iterable yang tadi. Dalam hal ini dia adalah data struktur berupa list. Nah, jadi yang dilakukan di sini itu adalah i ini akan mengambil nilai-nilai dari nama atau data-data dari nama. Dengan pengulangan, setiap pengulangan itu dia akan mengambil data yang berbeda. Jadi mungkin pengulangan pertama dia akan mengambil nilai yang pertama, orang satu gitu. Di print orang satu. Kemudian pengulangan kedua dia akan mengambil nilai yang kedua, yaitu orang dua.
di print lagi isinya orang dua. Dan selanjutnya sampai listnya habis. Nah, kita balik lagi ke hands-on code kali ya. Jadi ini ada contoh yang cukup sederhana juga. Mungkin kita kasih nama dulu kali ya. Nah, di sini juga sama gitu ya. For i in range. Tapi bedanya tadi kita kasih data strukturnya list, tapi di sini range. Range itu apa? Range itu dia fungsi yang mengembalikan sebuah list juga. Tapi listnya itu sesuai dengan input dari fungsi range. Di mana di sini tuh eh, input pertama adalah angka yang dimulai, kemudian 10 ini adalah jumlah angka selanjutnya gitu. Eh, ah, eh, nilai terakhir dari list yang akan diberikan. Kita running aja, kita bisa tebak dia akan memberikan nilai 0 sampai 9. Kenapa 9? Karena mulai dari 0 gitu ya. 10 kan jumlahnya jadi akhirnya 9 gitu. Oke, contoh selanjutnya, nah ini hampir sama, tapi bedanya adalah dikasih input ketiga gitu, bernilai 2. Nah, kalau di sini sebenarnya tadi harusnya jelasin dari sini aja gitu ya. Ini yang pertama awal, akhir, kemudian step. Tapi ini sebenarnya jumlah sih, tapi nggak apa-apa deh. Atau akhir juga benar. Eh, Step ini ya sebenarnya adalah perintah untuk jarak antara angka-angka yang akan dihasilkan trace itu. Jadi kalau di sini dikasih 2, maka jarak-jarak antara angka yang akan dihasilkan itu adalah 2. Kalau kita running ini, kita bisa tebak dia berawal dari 0, kemudian 2, karena kan ada loncatan di situ. 0, 2, 4, 6, 8. Oke. Nah, for loop ini juga bisa diberikan control statement seperti while loop. Di sini ada digunakan break juga gitu ya. Jadi if i sama dengan 3, maka break. Maka i ini nggak akan sampai nilai 9 yang seperti di awal gitu ya. Cuma akan sampai nilai 2. Juga bisa digunakan eh, conditional yang tadi. Seperti yang tadi yaitu continue gitu. Ini akan menghasilkan nilai yang seperti awal. Karena conditional if-nya itu ter tidak menghasilkan apa-apa gitu. Hanya disuruh lanjut aja. Oke. Jadi tadi udah dijelaskan ada dengan dua contoh gitu. Eh iterable ini tadi range dan place. Tapi sebenarnya dia bisa mengambil nilai yang lain kan, seperti tuple, string, dan dictionary. Ini ada contoh dengan string. Nah, jadi nyatanya hello string itu tidak ada, bukan data yang ada di komputer gitu. Sebenarnya dia hanya memahami eh, per huruf aja gitu. Per huruf ini digabungkan dalam suatu data struktur yang lain yang mirip-mirip dengan list lah sebenarnya. Dan itu yang dipahami oleh komputer sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita berikan for loop di hello, itu sebenarnya dia bisa baca ini sebagai list juga, di mana ia akan mengambil nilai setiap huruf untuk setiap pengulangan. Jadi itu, saya lihat ini pertama diambil nilai H, kemudian pengulangan kedua diambil nilai E, dan selanjutnya gitu ya. Nah, ini mungkin bisa diulangi lagi lah ya. Ini juga seperti yang awal gitu, dia akan mengulang, mengambil nilai dari list, kemudian mengambil nilai yang lain di pengulangan selanjutnya. Oke, tuple juga sama. Sorry.
tuple. Tuple ini juga sama aja sebenarnya kayak list ya. Tapi bedanya dia nilainya nggak bisa diubah. Kalau list itu bisa ditambah gitu ya, dengan mungkin kemarin udah diajarin dot append fungsinya. Tapi kalau tuple ini dia nilainya akan segini-segini aja sampai dia dihilangkan atau ya atau dihilangkan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dalam konteks loop dia sebenarnya eh, memiliki sifat yang sama dengan list, di mana dia akan mengambil nilai dari tuple sesuai pengulangan. Oke. Yang terakhir dan struktur yang bisa dipakai untuk list itu adalah dictionary. Dictionary ini kan sebenarnya dia agak unik ya. Eh, Dia bukan cuma kumpulan dari nilai-nilai, tapi sebenarnya adalah kumpulan dari hubungan antar nilai gitu, yang disebut key dan value pair. Di sini satu sama dengan UI, kemudian dua dalam turunan nilai B, itu dia adalah key value pairs tersendiri. Dan look untuk melook dictionary ini, kita nggak bisa seenak-enaknya gitu ya. Dari tadi kan di sini misalnya for L in list satu itu tanpa tambahan apa-apa sudah bekerja. Tapi kalau dictionary ini harus dipisahkan dulu nilainya dengan yang namanya metode dot keys ini. Dot keys ini berarti akan memisahkan nilai-nilai di dictionary menjadi dua list. Jadi kalau misalnya kita lakukan ini, dia akan mengulangi sesuai jumlah yang ada di antara key atau di value gitu. Jadi karena key value versi ada 4, key-nya ada 4, value-nya ada 4, maka dia akan mengulang 4 kali. Dan di sini dia akan mengambil nilai dari uh, value aja karena D ini mengambil nilai dari key. Oke. Ini di luar topik bahasan saya sebenarnya, tapi ternyata ada contohnya di tutor. Nah, ini fungsi yang cukup unik sebenarnya. Namanya enumerate. Enumerate ini eh, daripada kita menghitung sendiri, bukan memberi angka sendiri untuk tiap benda di list, itu sebenarnya kita bisa panggil fungsi yang namanya enumerate. Enumerate ini dengan sendirinya akan memberi angka eh, untuk variabel-variabel yang ada di list. Jadi mangga ini misalnya dikasih nilai satu, jeruk dikasih nilai 2, apel dikasih nilai 3, seperti persis seperti yang ada di atas gitu. Jadi di sini for ini dia akan mengambil dua variabel gitu ya. I ini akan mengambil nilai yang pertama, key-nya, 1, 2, 3, 4. Kemudian L ini akan mengambil nilai value-nya, yaitu mangga, jeruk, apel, dan anggur. Oh, maaf. Eh, Pemberian angka itu mulai dari nol ya. Tadi saya bilang dari satu, tapi saya dari nol. Makanya di sini print-nya itu I plus satu. Ini biar lebih rapi aja, dimulai dari satu gitu ya. Tapi I sendiri sebenarnya nilai nol. Dimulai dari nol. Kalau kita run, nah dia akan seperti yang tadi lah. Mengambil nilai I-nya satu, value-nya adalah mangga, dan selanjutnya. Oke, ada juga fungsi seperti enumerate, namanya zip. Oke, zip ini, berani dulu aja deh. Zip ini menggabungkan dua list. Jadi kalau enumerate itu membuat dictionary dari list dengan memberikan angka sebagai key, di sini key-nya itu adalah input pertama dari fungsi zip. Nah, itu list 2 gitu ya. Kemudian yang jadi value-nya adalah nilai dari list pertama. Jadi kalau misalnya di sini nilai buah ini akan jadi key, yaitu nilai dari list 2 yaitu mangga misalnya yang pertama. Kemudian jadi sini akan mengambil nilai dari value, yaitu nilai pertama dari list 1 itu aroma manis. Jadi tadi saya sudah running, itu ya mangga pasangan dengan aroma manis, jeruk dengan nipis, dan lain-lain. Oke. Oh, ada lagi. Terakhir, loop ini juga bisa digunakan gunakan secara bertingkat.
yang kita namakan dengan nested loop. Jadi nested itu sarang gitu ya. Jadi dia bertingkat lah gitu. Sini list 1 dan list 2 tadi sudah dibuat, dia akan menyelesaikan loop yang ada di dalam dulu. Jadi for J in list 2 ini akan dihabiskan sebelum loop yang keluar, ya loop yang di luar akan mengulang lagi gitu. Jadi pengulangan pertama itu akan mengulang 3 kali atau 4 kali untuk loop dalam, kemudian pengulangan kedua akan mengulangi lagi loop yang ada di dalam. Kalau kita running ini hasilnya akan ada 16 pasangan. Jadi mangga harum manis, jeruk harum manis, apel harum manis gitu ya. Kebalik, sorry sorry sorry, kebalik kebalik. Yang luar dulu selesai baru yang dalam selesai. Oke. Oke, sebenarnya untuk dasar-dasar loop sebenarnya di situ aja udah selesai gitu ya. Mungkin ada contoh-contoh loop yang lebih lebih advance, tapi ya itu udah bukan bagian dari tutor ini gitu ya. Jadi sekarang kita latihan aja. Oke, di sini ada perintah seperti ini. Buatlah program dengan while dan for loop untuk menghitung jumlah bilangan dalam sebuah list. Dengan while dan for loop untuk menghitung jumlah dalam sebuah list. Hmm, sebentar. Oh, oke, oke, oke. Karena materi tadi udah cukup banyak, mungkin kita istirahat dulu ya. Selama 7 menit sampai 16.50. Eh, Mungkin selama istirahat bisa dicek-cek lagi hands-on ini atau code-code yang lain yang ada disediakan oleh Mas Wildan. Terima kasih.
Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman bisa bebas mau open mic atau di chat, silakan mengenai for dan while. Oke, Eh, istirahatnya dipercepat aja ya. Jadi ternyata hari ini materinya bukan cuma bukan cuma loop saja, tapi ternyata ada tambahan tentang randomisasi yang akan dihandle oleh Mas Fadil. Eh, Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Fadil? Udah nyambung nggak? Izin sebentar lagi setup ininya. Oke, siap. Oh ya, sambil nunggu Mas Fadil barangkali saya izin mengingatkan ya, untuk yang di bagian tugas-tugasnya dimohon untuk dikerjakan. Lalu eh, ini kan pertemuan tiga ya, sedangkan untuk pertemuan empat nanti akan kita lanjutkan di tanggal 30. Kenapa nggak di pekan depan? Karena pekan depan kan udah mau mendekati UTS. Dan jadi itu barangkali buat kita mempersiapkan UTS gitu. Jadi kita lanjutkan di tanggal 30 dan di pertemuan terakhir di pertemuan 5 nanti di tanggal 6 November. Itu karena cukup banyak waktunya jadi dimohon untuk ngerjain PR. Karena kalau misalnya udah ngerjain PR nanti bisa dapat sertifikat dan kalau misalnya teman-teman yang S1 bisa mendapatkan 0,5 SKS lah nanti sebagai penggantinya. Soalnya kemarin seingat saya itu ada SKS satu SKS ya buat nambah magang. Ya itu barangkali bisa digantikan dari sini nanti.
Itu. Oke. Dan untuk recording barangkali bisa ada di situ kan bisa 1 tahun atau gimana. Tapi barangkali dimohon bisa di download dulu. Karena kapan hari kalau misalkan drive kita udah penuh itu bisa dihapus tuh. Jadi bisa dilihat-lihat kalau misalnya yang kemarin sempat nggak hadir. Oke, ini udah dibuka nih Mas Fadil. Ya, silakan Mas Fadil. Sudah terlihat ya? Alhamdulillah udah terlihat Mas. Oke, kita coba latihan ya pakai eh, aplikasi sederhana dari penggunaan while gitu. Misalkan di sini saya mau punya list seperti ini gitu. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan seterusnya gitu. Mungkin ada yang bisa ngelihat nggak kira-kira patternnya ini tuh bilangan apa sih gitu. Bentuknya berurutan tapi kok ada longkap-longkapnya gitu. Kira-kira ada yang mau berpendapat nggak? Ini tuh bilangan apa sih gitu? Deret bilangan apa sih gitu? Ada yang mau berpendapat? Aritmatika Mas. Aritmatika ya kalau nggak salah. Oh, betul sekali ini deret aritmatika gitu ya. Karena uh, ada sebenarnya sama aja kayak gini kan ya. Uh, Sama aja sebenarnya kayak gini kan. Suatu deret yang rentangnya itu atau jaraknya itu adalah suatu deret yang memiliki rentang aritmatik gitu. Untuk list satu ini ya jaraknya satu gitu. Satu kedua ya satu, dua ketiga ya satu. Nah kalau di sini eh, 3 ke 6 itu 3 gitu. Berarti ini adalah bilangan kelipatan 3 gitu ya. Nah, salah satu cara yang bisa kita pakai untuk eh, membuat list seperti ini adalah dengan menggunakan while gitu. Kita eh, nggak perlu menulis secara manual gitu. 30, 33, 36 gitu. Kalau kita mau 1 juta bilangan gitu, masa kita harus nulis 1 juta kali gitu ya? Kan repot. Nah itu di sini programming masuk di sini gitu. Misalkan di sini kita mau bilangannya itu ada 20 gitu ya. Kita ini kita inisiasi dulu bilangannya pasti harus ada satu gitu ya. Bilangan pertamanya pasti harus ada satu bilangan gitu. Di sini kita eh, definisikan n sama dengan satu. Lalu kita bilang selama n kurang dari 20 kita mau melakukan hal ini gitu. Kita mau melakukan perintah yang ada di dalam while ini gitu. Perintahnya yang pertama adalah kita bikin variabel kelipatan underscore 3. Ini 3 kali n. Pertama di sini satu masuk ya. N-nya di sini satu. Maka 3 dikali satu sama dengan 3 gitu ya. Kelipatan 3 berarti sama dengan 3. Nah, list yang udah kita buat tadi, kita kita kosongin aja dulu gitu. Karena kita nggak mau
nulis secara manual gitu ya. Untuk membuat list kosong ya itu seperti ini ya, seperti yang udah di mention juga di pertemuan pertama. Cara buat list kosong tuh ya seperti ini, kurung siku kosong. Lalu list kelipatan 3 ini kita mau append itu menambahkan ya, kayak menambahkan, kita mau menambahkan variabel kelipatan 3 ke dalam list kelipatan 3. Hasil berupa 3 ini dimasukin ke list tadi, dimasukin ke sini. Misalnya gitu ya, ini secara manual gitu. Lalu n plus sama dengan 1 gitu. N ditambah n sama dengan n plus 1. 1 yang tadi ditambahin 1 jadi 2. Lalu while-nya berulang lagi. 2 masuk ke sini. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dimasukin ke list kelipatan 3. Kita taruh di sini. Misalkan gitu. Lalu n plus sama dengan 1. Atau n sama dengan n plus 1. Itu berulang terus sampai n-nya kurang dari 20. 20 di sini adalah kita mau ada 20 bilangan gitu ya. Sorry. Kita mau ada 19 bilangan ya. Karena 20 kurang 1. Coba kita buat 10 dulu ya biar ketahuan. Di sini kita bisa cetak print kelipatan 3. Sorry, ini kita kosongin dulu. Nah, ini berulang terus sampai kondisi di dalam while ini sudah tidak terpenuhi. Atau n sama dengan 10. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 bilangan gitu karena 10 orang 1 ya. Dan ya, ini salah satu cara cepatnya gitu kalau kita mau buat list tapi tidak dengan cara manual ya. Kalau kita udah punya suatu algoritma, ya. Algoritma itu adalah suatu perintah yang bersusun, suatu a set of instruction gitu, suatu instruksi, suatu kumpulan instruksi yang ya menghasilkan sesuatu gitu ya. Nah, kalau kita udah punya algoritma seperti ini, kita tinggal ya kita mau ganti jadi 1000, si programnya udah nggak kaget gitu loh. Dia mau ngeprint sampai 1000 bilangan juga sok silahkan gitu, bilangan kelipatan 3. Nah, itu salah satu cara yang bisa kita aplikasikan dari fungsi while. Yang lain di sini adalah faktorial. Sebenarnya faktorial udah ada di math ya, mungkin bisa kita lewatkan aja kali. Nah, di sini kita coba def yang kemarin ya, fungsi user defined function. Kita mau bikin suatu fungsi namanya cek genap dari suatu bilangan. Di dalam fungsi def ini kita mau ngecek gitu, jika if n dibagi persen itu sisanya ya. Jika bilangan dibagi 2 itu sama dengan 0, bilangan genap tuh suatu bilangan yang kalau kita bagi 2 itu berarti nggak ada sisanya gitu ya, habis. 4 dibagi 2, 2 gitu, nggak ada sisanya, sisanya 0. 8 dibagi 2, 4, sisanya 0. Nah, itu berarti bilangan, sorry bukan bilangan bulat, bilangan genap. Bilangan genap ya.
if n dibagi 2 sama dengan 0, hasilnya adalah true. Else, sebenarnya bisa kita bilang di sini elif n dibagi persen 2 itu sama dengan tidak sama dengan 0, 1 ya. Kalau dibagi 2 ada sisanya, berarti ya sisanya 1 pasti. Nah, bilangan ganjil gitu. Hasil sama dengan false. Bisa seperti ini, atau ya langsung aja kita tulis di sini else. Karena cuma ada 2 nilai yang pasti dari pembagian persen 2 ini. Hasil false. Sini kita mau return hasil. Kita mau pakai cek genap dari 1024 misalnya. Kita mau tahu ini ya. Oke, kita mau tahu bilangan 1024 tuh bilangan ganjil apa genap sih? Dengan fungsi ini bisa ditentukan gitu ya. 1024 dibagi 2 0 dia hasilnya. Tapi kalau 1023 dibagi 2 1 hasilnya. Gitu mungkin untuk ngecek kecil atau genap gitu ya. Kalau genap dia akan true, kalau ganjil dia akan false. Kira-kira gitu untuk latihan ganjil genap. Nah, ada satu, kalau minggu kemarin kita udah bicara tentang library math ya, import math. Kita bisa melakukan berbagai macam operasi matematika di dalam library math ini. Ada library lain yang sama-sama berguna gitu ya di Python. Nama library-nya adalah random. Library random ini ya seperti namanya, dia bisa menghasilkan sesuatu yang acak gitu. Entah itu bilangan, entah itu list, entah itu rentang range tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Itu bisa bisa dilakukan dengan random. Coba kita oke. Sintaksnya misalkan kita mau variabel, nama variabelnya acak gitu ya. Kita memanggil library itu dengan kita memanggil library itu dengan random.random. Ini adalah yang paling dasar gitu ya. Oops. Fungsi random.random ini adalah fungsi yang menghasilkan suatu bilangan desimal antara 0 dan 1. 0,9. Acak. Setiap kita mengenerasikan itu acak gitu. 0,6. Nah, ya 0,9 lagi ini. Untuk menghasilkan bilangan yang bilangan bulat atau bilangan integer itu bisa kita pakai
eh, bulat gitu ya. Bulat sama dengan random dot rand int. Di sini argumennya nih bisa kita lihat sendiri ya. Google Colab ini cukup membantu sebenarnya untuk kita yang baru belajar coding. Jadi saat kita ketikkan random.randint ini, terus kita ketikkan dalam kurung buka kurung, dia langsung ngasih hint nih, argumennya berapa aja yang dimasukin. Dia butuh dua argumen, A dan B. A itu berupa integer, B itu juga berupa integer. Nanti hasilnya adalah integer. Return random integer in range A, B, including both endpoints. Kan kita mau random 0 sampai 100. Kita cetak. Dia menghasilkan bilangan bulat acak senilai 34. Kalau kita running lagi, hasilnya beda lagi. Kita running lagi, hasilnya beda lagi. Karena acak. Itu salah satu fungsi lainnya. Dan untuk bilangan desimal tapi di antara rentang gitu ya. Desimal. Kita buat variabel desimal, fungsinya random dot uniform. Kita mau bikin dari 0 sampai 360 misalkan. 360. Kita mau merandomisasi suatu sudut misalkan. Sudutnya dari 0 sampai 360 derajat gitu. Misalkan. Print desimal. Oh, ternyata keluar 145,03. Bisa kita round, kita bulatkan sampai sekian angka di belakang koma. Dalam kasus ini 2 gitu ya. 219. Oh, tadi 2 karena 50 berarti ya. Oke. Misalkan ya itu dihasilkan 323,34 derajat misalkan. Bilangan desimal antara 0 sampai 360. Itu contoh selanjutnya. Misalkan untuk fungsi lainnya kita punya list kelipatan 3 ya di sini. List kelipatan 3 yang udah kita buat tadi. Oke. Di sini kita mau ngambil sampel dari list kelipatan 3 dari 1000 angka yang udah kita 999 angka yang udah kita buat di list kelipatan 3 tadi, kita mau ngambil cuma 10 tapi secara acak. Kita mau ngambil 10 bilangan aja secara acak. Itu bisa pakai random sample list kelipatan 3, nama listnya, koma, berapa bilangan yang mau kita ambil? 10 gitu ya. Ini kita komen dulu biar muncul deh. Atau ya nggak usah di komen. Print sample. Nah, dari 999 data tadi, kita cuma ngambil 10 dengan fungsi random.sample tadi.
Dari 999 data, kita cuma ngambil 10 bilangan, yaitu bilangannya ini. 402, 200, 2184, 99, dan ini nggak urut gitu ya, karena dia ngambilnya secara acak dan ya, berulang kali gitu ya. 2841, 123, 456, 78, 9, 10. Kita sudah mensampel 10 bilangan dari list yang banyak tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, sorry. List kendaraan misalnya. Kita punya sepeda, bis, mobil. Harusnya di sepeda, bis, mobil, motor. Good. Terus kita mau pilihan random, fungsinya random.choice. Jadi list kendaraan. Misalkan kalian saya deh, misalkan saya mau berangkat dari rumah ke kampus, terus saya feeling a bit adventurous gitu ya. Kita tambahin di sini. Saya mau naik apa gitu ya ke kampus. Nah, ini kita bisa pilih secara random dengan fungsi random.choice dari dari list kendaraan yang ini gitu. Nanti dia akan memilih secara random, tapi hanya memilih satu gitu ya. Bis, oke, berarti saya naik bis hari ini. Coba running lagi, sepeda, oke. Lagi, mobil, wah saya nggak dapat jalan kaki. Oke, kita lanjut. Itu untuk memilih satu pilihan dari sebuah list gitu. Kira-kira seperti ini. Terus terakhir ada satu library selain tadi kan ini kita pakai library random ya. Minggu kemarin kita pakai library math. Ada satu library yang cukup berguna, ini library time. Time ini menghitung waktu gitu ya. Tapi biasanya ini digunakan pada suatu proses atau kode yang membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Nah, kita mau tahu gitu berapa lama sih running kode tertentu gitu misalkan. Dan ini fungsinya dengan time.time. Lalu misalkan kita di sini running kode gitu ya. Running program atau kode apapun ini gitu ya. Lalu nanti di akhir kita kan memanggil lagi fungsi time.time itu. And time.time. Dan nanti terakhir kita bisa print aja gitu selisihnya dan kita dapat waktu gitu. Waktu eksekusi program tik 2 misalkan gitu ya. N dikurang start berapa detik gitu ya.
Di depannya kita kasih F. Waktu eksekusi program, wah 4,3 kali 10 pangkat min 5 detik. Karena kita nggak running apa-apa gitu ya. Tapi kalau runningnya agak panjang gitu ya, agak membutuhkan banyak resources, membutuhkan banyak waktu komputasi gitu. Ini bisa panjang gitu ya. Dan bisa kita track gitu loh waktunya, kita butuh waktu berapa lama sih untuk menjalankan suatu kode gitu misalkan. Itu yang bisa kita uh, gunakan dari library time. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke penugasan? Silakan, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dari for loop, dari while loop, dari materi sebelum-sebelumnya juga mungkin kalau ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan gitu atau ada yang mau di-sharing gitu. Saya running kode untuk ini gitu misal. Tapi ada kendala apa gitu misal. Silakan. Belum ada yang mau ditanyakan mungkin kita bisa lanjut ke tugas 3. Eh, tugas 3-nya bisa lihat di ini ya. Membuat deret Fibonacci. Oke, membuat deret Fibonacci yang ganjil. Tadi kita udah bisa bikin list dengan list Fibonacci gitu misalkan ya. Fibonacci itu deret yang awalnya dimulai dengan dua bilangan ya, 0 dan 1. Bilangan-bilangan berikutnya itu didapatkan dengan menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. Dan seterusnya. Nah, tapi kita mau ngambil Fibonacci ini yang ini kita titik. Kita mau ngambil Fibonacci ini yang ganjil aja. Satu ganjil ya. Satu ganjil masuk situ. Satu ganjil. 3 ganjil. 5 ganjil. 13 ganjil. Dan seterusnya. 21. 21 juga ganjil. 21 ganjil. Dan seterusnya. Kita mau ngambil yang ganjil aja gitu. Nah, habis itu
kita mau ngambil list Fibonacci yang angka terakhirnya itu list Fibonacci ganjil list Fibonacci ganjil U1B kita masukin 1, 1, 3, 5, 13, 21 dan seterusnya sampai terakhir ini bilangan terakhirnya ya, kurang dari 1 miliar, gitu ya, entah berapapun itu gitu ya, kurang under 1 billion gitu. Lalu kita jumlahkan penjumlahan 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 13 tambah 21 dan seterusnya sampai bilangan terakhir itu ya, yang kurang dari 1 miliar, tapi lebih dari 700 juta kalau nggak salah ya. Ya, lebih dari 700 juta bilangan terakhirnya. Tapi kurang dari 1 miliar. Nah, itu hasilnya berapa? Gitu, kira-kira. Ya, kira-kira gini tugasnya. Dan ya, jangan manual gitu ya. Karena kita tadi udah belajar tentang while, kita udah belajar tentang for loop, kita udah belajar tentang if, else, conditional gitu ya. Silakan Kalau dipakai. kalau masukin titik-titik itu nanti akan dihitung juga sama Python-nya. Ini perumpamaan aja sih, karena Oke, bilangannya ya itu masih panjang sampai berikutnya. Ini kan harusnya dilanjutkan gitu ya oke, sama siap. program. Ini suatu contoh aja kok, ya isinya kayak gini gitu loh. Fibonacci itu kayak gini, Fibonacci ganjil tuh isinya kayak gini. Untuk Fibonacci ganjil yang bilangan terakhirnya kurang dari 1 miliar tuh kayak gini gitu loh isinya. Nah, penjumlahannya berapa dari list Fibonacci ganjil yang bilangan terakhirnya kurang dari 1 miliar dan lebih dari 700 juta. Kira-kira tampilan dari tugas 3-nya seperti ini. Ini deret Fibonacci-nya ya. Sama seperti yang udah kita buat, kita karang di sini secara manual, tapi ya ini sudah menggunakan program gitu ya. Ini deret Fibonacci-nya dari 0 sampai bilangan terakhirnya lebih dari 700 juta dan kurang dari 1 miliar. Dan ini deret Fibonacci ganjil dari deret Fibonacci yang di atas gitu ya. Satu, Kayaknya belum tiga, kelihatan, lima. belum Oh, belum pindah screen kayaknya. oke, mohon maaf. Selalu gitu ya. Stop, stop. Oke, kira-kira tampilan tugasnya seperti ini gitu ya. Ini deret Fibonacci-nya dari 0 sampai bilangan terakhirnya lebih dari 700 juta dan kurang dari 1 miliar. Dari list ini kita ambil yang ganjil-ganjilnya aja. 1, 1, 3, 5, 13, 21, 5, 8, 9, dan seterusnya sampai yang ganjil gitu ya.
Kebetulan angka terakhirnya ini ganjil. Eh, dan angka-angka di dalam list ini kita jumlahkan semua. 1 tambah 1, tambah 3, tambah 5, tambah 13, tambah 21, tambah 55, dan seterusnya. Sampai tambah 701.408.733. Hasilnya adalah ini. 1.485.607.536. Loh, kok jawabannya udah dikasih tahu gitu ya? Iya, jawabannya dikasih tahu memang, tapi yang mau kita lihat adalah gimana kita mendapatkan ini gitu. Gimana teman-teman semua mendapatkan angka-angka ini gitu loh. Apakah dengan manual gitu ya? Nggak mungkin kan? Siapa yang mau mikir seperti itu gitu ya? Pasti harus dengan menggunakan while dan for loop atau if dan ya atau kombinasinya silahkan. Mungkin itu untuk tugas 3. Nanti tugas 3 silahkan di ya dan mungkin mengingatkan juga untuk teman-teman semua, misalkan kita seperti ini gitu ya, untuk penugasan silakan diberikan keterangan gitu ya di masing-masing baris gitu. Misalkan di baris ini kita bikin keterangan membuat sebuah list dengan nama list kendaraan gitu, berisi string jalan kaki, sepeda, dan seterusnya gitu ya. Diberi keterangan gitu ya di masing-masing barisnya. Jangan polos kode aja. Karena ya untuk untuk menilai juga sebagai sejauh mana gitu pemahaman teman-teman semua. Dan ini menjadi suatu kebiasaan yang baik kalau kita lakukan di project-project yang kodenya itu sangat panjang gitu loh. Ada ratusan baris bahkan ribuan baris, kita jadi bisa tahu gitu bagian kode ini tuh oh untuk ini gitu. Memang nggak setiap baris kita beri komen gitu ya. Tapi paling tidak di beberapa bagian di beberapa section itu ada komen-komen yang membantu kita untuk mengenali lah kode ini tuh ngapain sih. Misalkan di sini menampilkan variabel pilihan. Udah gitu aja, tapi ya di ketahuan gitu kan kita ngapain gitu di sini. Di sini juga kita bisa kasih komen, memilih secara acak satu pilihan dari list list kendaraan karena namanya list kendaraan gitu ya. Dari suatu list bernama list kendaraan tuh silakan gitu. Tapi ya diberi komen gitu masing-masing orang. Mungkin gitu yang bisa saya sampaikan. Karena saya coba running untuk tugas tugas 1 yang sudah teman-teman kumpulkan. Di situ ada 26 yang sudah mengumpulkan tugas, dan di sini saya bikin eh, suatu kode singkat gitu ya yang bisa mengecek eh, codingan yang telah teman-teman kumpulkan. Di sini ada 26 yang sudah mengumpulkan, dan di sini dengan codingan yang sudah saya susun itu bisa dicek gitu. Kira-kira ada yang cuma kopas doang nggak sih gitu tugasnya dan ganti variabel doang, atau
bahkan ganti nama file doang ya. Itu ketahuan gitu ya. Dan yang kita cek itu di sini codingannya ya. Ya, dan hasilnya sih sebetulnya. Tetapi ya mostly codingannya gitu. Gimana sih cara berpikir teman-teman semua, dan di hasil ini mungkin nggak akan saya tampilkan gitu. Di hasil ini ketahuan gitu ya. Siapa sih yang nyalin dan ganti nama filenya doang? Siapa yang nyalin dan cuma ganti nama-nama variabelnya doang? Dan siapa yang ngerjain dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi silahkan dikerjakan gitu, karena ya ini untuk penilaian teman-teman sekalian. Kira-kira gitu mungkin untuk penugasannya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, tugasnya dikumpulkan di pengumpulan tugas 3 ya. Iya, pengumpulan tugas 3. Di drive seperti biasa. Itu mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum ditutup? Banyak tambahan ini sih Mas Fadil. Bagi yang kemarin belum dikirim, nggak apa-apa kok, masih bisa dikirim selama ini ya, sampai tugas besar itu masih bisa Iya, diisi, diamat. masih bisa dikumpulkan ya, Mas Wildan? Jadi bisa menyusul aman-aman. Iya, betul sekali. Mungkin tugas-tugas sebelumnya yang sudah dikumpulkan tapi merasa, wah, kok ada yang bisa diimprove nih dari codingan saya gitu. Silahkan diperbaiki, dikumpulkan ulang gitu ya. Kira-kira gitu mungkin dari saya. Dikembalikan ke Mas Wildan mungkin. Baik, makasih Mas Fadil buat ini, dan Mas Adlan yang sebelumnya jelasin terkait apa namanya yang while sama yang iterasi lah itu ya. Terus untuk yang Mas Fadil yang jelasin terkait latihannya dan juga yang apa sih fungsi dari random. Oke, sebelumnya Mas Fadil bisa ini dimatiin ini share screen-nya. Mau kita ini foto bersama lagi buat siapa yang hadir. Itu nanti bakal kelihatan. Oh ya, nama-namanya mohon namanya namanya sendiri gitu. Oke, masih ditunggu. Oh ya, insya Allah untuk videonya nanti recordingnya pengen ntar malam akan kita unduh, unduh. Saya upload karena biasanya ini kan waktunya agak lama nih, sejaman. Jadi butuh render agak lama. Oke, untuk yang di bagian slide pertama udah buka semua. Yang di belakang nih tinggal satu dua tuh. Masih tunggu. Oke, sekarang saya screenshot yang di slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang yang slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih ke rekan-rekan yang bisa hadir di sore hari ini. Selamat sore, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Terima Mas Waalaikumsalam kasih. Fadil. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Fadil, Terima kasih Mas semuanya. Wildan. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Sore.